Kalau menurut saya ini sangat mengejutkan publik ya, terutama dalam usia kandungan yang sudah 9 bulan, kemudian beliau baru mengetahui, dalam arti baru mengungkapkan ke publik ya. Ini tuh sebenarnya kalau menurut aku adalah buah si malakama yang memang kalau disimpan pasti juga akan ketahuan, apalagi kalau di publik juga akan jadi dilema buat dia ya. Apalagi beliau ini dalam karirnya sedang naik-naiknya, kemudian ditimpa musibah dengan kejadian seperti ini. Tentunya ini juga adalah pukulan yang sangat berat yang dirasakan oleh beliau. Namun itulah kehidupan. Apapun keadaan kita, kita patut syukurin. Namun dibalik semua kejadian atau musibah yang menimpa beliau, niscaya ada sesuatu hal yang baik untuk beliau ke depannya. Kalau dibilang kenapa dia pasrah, namanya wanita, tidak ada wanita itu yang mau dengan keadaan seperti ini. Namun memang kalau aku lihat di sini ada pukulan batin dan juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari beliau ini mengenai hal tersebut ya. Salah satunya adalah kenapa pada akhirnya dia menyembunyikan kehamilannya emang terkait dengan pekerjaan dan karirnya. Dan ada beberapa statement dia juga yang menyatakan dia memutuskan untuk tidak menikah dengan sang ayah dari bayi tersebut. Itu juga berkaitan dengan kelangsungan kehidupan beliau ke depannya ya, dan kebahagiaan kehidupan beliau ke depannya terkait dengan status dan kondisi dari mantan ya, kita sebut mantan karena memang ini sudah berakhir ya. Dan untuk seperti itu wanita berhak untuk memilih dan bagaimanapun memilih jalan untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup di masa depannya. Kalau menurut aku aura yang terpancar dari wajahnya beliau adalah aura penyesalan atas kebodohan ataupun terkait dengan permasalahan ini, di mana dia terlalu mudah mempercayai seseorang ya, yang diyakini bahwasanya orang itu adalah orang yang terbaik, namun pada akhirnya orang itu juga yang membuatnya menderita, bahkan menanggung malu ya. Dan juga kalau aku bilang wajar bagi seorang wanita, secantik apapun wanita, ketika dia sudah mengalami hal trauma dalam asmara atau kisah kehidupan cintanya, maka ini juga akan mempengaruhi psikis dia, mental dia ya. Maka aku sarankan kepada siapapun, khususnya para wanita, jangan mudah tergiur dengan yang namanya cinta. Tapi kalau yang namanya cinta, otomatis orang tersebut harus membuktikannya lewat pernikahan. Ini bisa dijadikan suatu contoh ke depannya, dan buat siapapun para wanita yang masih lajang khususnya, bahwasanya sebagai wanita kita juga harus bisa menghargai, menghormati diri kita sendiri. Selain itu, dalam hal pergaulan dan percintaan jangan terlalu bucin, dan juga kita juga sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri juga. Oke, menurut Kak Velin, adakah sosok gaib pendamping dirinya, dan menurut Kak Velin juga Eka tuh seperti apa sih di mata kakak? Kalau sosok gaib pendamping dari beliau ini, kalau aku melihat ya, mungkin ini adalah bawaan atau pasca dari film ya yang beliau bintangi ya pada masa ketika itu ya. Film horor tersebut memang aku melihat ada sesosok perempuan di belakang dia, dan perempuan ini juga selama proses syuting ini memang selalu ada ya. Memang artinya sudah ada ketertarikan, keterkaitan, karena memang pada masa proses syuting itu, kalau aku melihat di sini seorang artis muda ini sedang hamil ya, sehingga ada ketertarikan dari hubungannya ini. Sosok wanita ini adalah dengan sang jabang bayi, dan selama ini dan sampai hari ini aku melihat sosok itu juga masih mendampingi ya, mendampingi beliau. Dan
ini juga kalau dibilang mengganggu tidak, tapi memang ada ya ketertarikan dari sang jabang bayinya, dan mudah-mudahan ini juga bukan sesuatu hal yang buruk ya. Tapi kalau aku lihat ini juga akan menyangkut ke psikis dari seorang artis muda ini ya. Dan kemudian kalau aku lihat di sini pukulan yang sangat terberat juga adalah ketika harus menghadapi yang namanya fakta dari netizen ya, komen-komen netizen, kemudian rasa malu yang dirasakan beliau serta keluarga besar pastinya ya, dan kemudian juga ini juga menyangkut karir beliau ke depannya. Adakah kekuatan magis dalam diri Erika? Kalau aku bilang kekuatan magis tidak ada ya, tapi yang aku lihat bahwa seorang artis muda berbakat, kemudian di sini ada rasa keputusasaan dengan terkait dengan apa yang sedang dia alami saat ini, dan keprihatinan. Bahkan kalau aku lihat dari sang penjaga atau wanita yang selalu di belakang ini bawaan dari di pabrik gula ya, tempat beliau lokasi syuting itu juga akan sangat mempengaruhi psikisnya. Yang aku takutkan adalah di sini akan semakin membuatnya down. Itu dia yang selalu merasa takut ya. Namun di balik semua itu juga aku melihat ada seringkali nih ini ada sosok gaib juga selain sosok makhluk wanita dari pabrik gula tersebut ini yang berkaitan, ini arahnya adalah dari daerah bagian timur Indonesia yang memang kalau aku lihat ini juga semacam datang dan pergi, sehingga ini juga yang membuat dia nampak down dan pasrah ya. Artinya adalah berkaitan dengan hal itu, beliau ini kayak semacam kalau aku bilang ini untuk menundukkan atau membuat wanita ini lemah, tidak berdaya, dan tidak akan bisa dalam kendali, di mana dia tidak akan berbuat sesuatu hal, artinya meminta pertanggungjawaban. Bahkan ini akan bisa dipengaruhi secara mental juga, ini sangat berpengaruh juga, dan ada ketakutan tersendiri yang timbul yang sering dirasakan oleh sang artis wanita muda ini ketika malam, dan kegelisahan yang luar biasa, dan ini juga menyangkut kehidupan ke depannya. Nah, siapa sih sesungguhnya pria yang telah mengambil dirinya dan sosoknya seperti apa? Pria tersebut memiliki profesi yang sama di dunia entertainment, dan juga pertemuannya adalah di suatu perkumpulan antar aku lihat di sini ada musik ya, ada alat ya, ada alat DJ, dan juga sosok pria ini memang dikenal sangat piawai, pandai ya dalam memutarbalikan fakta. Kemudian pria ini juga terkenal sangat pandai merayu khususnya wanita-wanita, dan pria ini juga tidak cukup hanya dengan satu wanita ya. Memang terkesan pria ini memiliki look tampan, rambutnya juga lurus kalau aku lihat ya, lurus ya, belah ke samping, tapi biasa juga sering dikuncir gitu ya. Kemudian pawakannya hidungnya mancung, mata sipit, alis tebal, tinggi, memiliki postur yang tegap juga ya, dan memang pria ini memiliki daya tarik yang luar biasa dan juga banyak digandrungi oleh kalangan wanita. Nah, mengapa pria ini yang disebut sebagai DJ P ya begitu tega dan tidak mau mengakui janin yang dikandung sama Eka? Sesungguhnya ini bukan dia pria tersebut tidak mau bertanggung jawab ya. Hal lain yang paling membuat sang wanita ini terpukul adalah bahwasanya ada pengakuan dari keluarga sang pria, di mana ketika beliau ini datang kepada keluarga sang pria dan mendapatkan
ucapan ataupun pernyataan bahwa sang pria tersebut sudah memiliki anak dari hubungan sebelumnya, yang artinya ini juga yang menjadi pertimbangan seorang artis muda ini, dan tentunya ini juga yang membuat dia shock, yang artinya memang hubungan ini diawali dari rasa saling percaya dan suka sama suka ya. Dan kemudian kesalahan dari wanita ini adalah tidak sampai dia untuk menyelidiki ya, kemudian tidak sampai dia mengetahui asal usul dan kemudian masa lalu dari sang pria. Kurangnya keterbukaan dalam suatu hubungan ini juga menyebabkan adanya suatu kesakitan dalam suatu hubungan, ataupun ini tadi ya, kejadian yang sangat akan membawa wanita ini menjadi putus harapan. Makanya ketika sang wanita ini meminta pertanggungjawaban, kemudian mendapatkan pernyataan dari keluarga ya, dari keluarga sang pria yang menyatakan bahwa sang pria adalah sudah memiliki anak dari hubungan sebelumnya, otomatis sebagai seorang wanita ini bagaikan petir ya di siang hari dan menampar wajah dia. Otomatis kejadian ini juga yang membuat sang artis muda ini sangat terpukul, dan dia berpikir bahwasanya masa depan aku ke depannya seperti apa dan bagaimana, dan ini juga yang menjadi pertimbangan sang wanita, sang artis ini untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Jadi memang sudah ada komitmen antara sang artis muda ini dan dalam diri dia, bahwasanya kalau nanti sampai terjadi pernikahan ini tidak akan benar, ke depannya tidak akan berlangsung tidak akan berlangsung lama seperti itu. Akan seperti apa drama kehidupan Eka dan DJP? Kalau aku lihat nanti akan berakhir dengan damai ya, dan aku lihat juga di sini mungkin akan ada pertanggungjawaban dari ayah biologisnya dari anak tersebut ya, yang mungkin akan terjadi perdamaian. Tentunya ya di sini tidak ada yang namanya bekas anak, ada bekas istri, tapi yang namanya bekas anak itu tidak ada. Apapun itu akan diupayakan secara damai dan juga saling bantu-membantu pada akhirnya, biar bagaimanapun hidup terus berjalan, dan juga biar bagaimanapun tetap ketika kita dalam masa susah, diri kita sendiri yang harus bangkit ya, bahkan tidak ada orang lain yang akan bisa membangkitkan semangat kita kecuali diri kita, dan juga doa serta ibadah kita kepada Tuhan. Nah, salah satu artis dan juga DJ, NH, ikut menyindir Eka seperti membela DJP. Adakah NH punya masalah atau persaingan dengan Eka? Kalau terkait perseteruan antara E dan N ini, kalau aku lihat memang dalam dunia, terutama dalam dunia keartisan atau dunia entertainment ini, persaingan itu pasti ada ya. Tapi namun di sini terkait dengan perselisihan, kalau aku lihat ini hanyalah miskomunikasi sesungguhnya ya, karena banyak selentingan juga yang memang ini adalah buah karya netizen yang kadang-kadang arahnya kemana tapi nyambungnya kemana. Nah ini biasanya adalah sebuah pancingan-pancingan ya, yang memang dilontarkan dari dari netizen ya, pancingan dari netizen yang memang ditujukan adalah untuk memperkeruh suasana saja. Sebenarnya terkait dengan pertikaian ataupun masalah, kalau namanya persaingan dalam bidang seni itu sudah biasa ya, dan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku melihat di sini sosok artis E ini orangnya juga tidak banyak bicara ya, dan dia tipikal orang yang sabar, kemudian dia juga tidak pernah ngomongin orang ya, dan juga yang artis yang satu juga dengan kepandaiannya, kemudian dengan segala eksperimennya dan pekerjaan dia yang seperti itu juga, yang memang di sini mungkin kalau yang satu ini agak beda ya, artinya memang orangnya juga sedikit temperamental, sehingga mungkin itu juga kalau misalnya ada yang menyenggol nama dia sedikit aja itu sudah membuatnya marah. Jadi kalau aku bilang di sini permasalahannya adalah hanya ketersinggungan saja, karena ini ada dikait-kaitannya masalah artis E ini kepada beliau, padahal mereka ini semua berteman. Satu pertanyaan.
perawang bayi yang dikandung Eka yang akan lahir tanggal 8 Agustus nanti? Kita akan melihat dia akan berjenis kelamin pria. Bayi ini juga yang nantinya akan menjadi sebagai untuk mengangkat derajat dan pemersatu antara ibu biologis dan ayah biologis ke depannya, dan tentunya anak ini juga nanti akan memiliki pekerjaan yang sama seperti ayah dan ibunya. Oke, terima kasih Kak Felin. Sama-sama.